Presiden Negara Federal Papua Barat, Forkorus Yaboisembut, menegaskan tanah Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia segera menarik semua pasukan organik dari wilayah negara Federal Papua Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Forkorus saat memperingati HUT Negara Federal Papua Barat ke-9 tahun yang dirayakan secara sederhana di markas mereka di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Senin 19 Oktober 2020. Presiden Negara Federal Papua Barat mengatakan ia telah mengirimkan surat yang disertai dengan proposal kepada Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2020 lalu yang isinya menjelaskan bahwa Papua bukan termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirinya berharap pemerintah Indonesia mau membuka diri untuk melakukan perundingan dengan Negara Federal Papua Barat guna penelusuran sejarah Papua. Forkorus menambahkan, waktu yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan guna pembahasan terkait proposal Negara Federal Papua Barat hingga tahun 2021. Bila perundingan tidak terjadi, maka langkah yang akan ditempuh pihaknya yaitu melanjutkan ke negara-negara Pasifik. Ikuti selengkapnya wawancara jurnalis paraparatv.id bersama Presiden Negara Federal Papua Barat, Forkorus Yaboisembut, di program Papua Bicara. Saya umumkan hari ini secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin dikirim tanggal 7 Oktober 2020 yang dimana ditujukan kepada Presiden Jokowi, berarti Pak Presiden Jokowi sudah tahu NRPB wilayah hukum kedaulatannya itu adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau bahasa Indonesianya Papua Belanda. Sedangkan Indonesia wilayah kedaulatan hukumnya, hukum kedaulatan wilayahnya adalah Netherlands East Indies atau Hindia Belanda. Saya sudah beritahukan. Karena itu kita berunding. Ini sudah sesuai dengan asas-asas dekolonisasi hukum internasional. Saya sudah kasih tahu Pak Jokowi. Proposalnya lengkap, penjelasannya lengkap, detailnya lengkap, sampai dengan prosedur yang harus ditempuh dengan biayanya semua lengkap. Oleh karena itu saya hari ini juga minta Pak Jokowi kalau sudah pegang itu, kalau Pak Jokowi tidak mengerti, panggil dia punya pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk bahas proposal itu. Benar atau tidak klaim dari NRPB bahwa dia punya wilayah kedaulatan adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea. Benar atau tidak? Oke, pakar hukum silakan. Kalau benar, dan saya bilang benar karena saya sudah kaji, maka saya minta Pak Jokowi tarik seluruh pasukan dari wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau Papua Belanda karena itu wilayah sah dari NRPB. Tarik ke wilayahnya NKRI yaitu Netherlands East Indies, Hindia Belanda. Itu wilayah kedaulatan NKRI. Tarik dari wilayah kedaulatan NRPB. Dulu kita tidak bisa bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara, sudah jadi subjek hukum, saya berani bicara. Karena itu saya minta, kalau Pak Jokowi tidak tarik, berarti kalau tentara dan polisi Indonesia membunuh orang Papua mulai tanggal hari ini, 20 Oktober 19 Oktober 2020, ada tangkap bunuh orang Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, Pak Jokowi siap tanggung jawab, saya tuntut. Saya minta Pak Jokowi sebagai Panglima tertinggi atas TNI dan Polri, itu kepala negara sebagai panglima tertinggi, dia harus perintahkan karena sudah dapat proposal, sudah jelas semua, sudah jelas, tidak ada yang kurang. Kalau dia tidak mengerti hukum, panggil pakar hukumnya. Sudah mengerti hukum, baru paksakan dengan kekuatan militer, ini kesalahan dan terjadi pelanggaran kemanusiaan, pengorbanan banyak, Pak Jokowi punya tanggung jawab. Saya tidak bisa tuntut Kapolda, Pangdam, tidak. Panglima TNI, tidak. Panglima tertingginya siapa? Itu yang saya akan tuntut. Seperti itu.
saya akan tuntut kepada Pak Jokowi. Karena proposal lengkap dia sudah terima. Kalau dia masih izinkan tentara dan polisi bunuh-bunuh orang Papua yang berjuang merdeka, Pak Jokowi siap tanggung jawab. Dia harus baca saya punya proposal itu baik-baik. Kalau dia buang, dia bakar, dia punya salah sendiri. Itu yang saya tegaskan di sini. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang merayakan Hari Kebangsaan yang ke-59 dan juga Hari Pemulihan Kemerdekaan yang ke-9. Saya sampaikan salam hangat dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua. Ini dalam rangka peluruskan sejarah. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun bangsa Papua yang ke-59 dan selamat ulang tahun pemulihan kemerdekaan yang ke-9 tahun. Itu ada range waktu nggak ya? Iya, Setelah menerima. Di proposal saya sudah tulis. Kami tahun 2021 kami sudah ke Pasifik. Berarti antara 19 Oktober hari ini 2020 sampai dengan tahun depan waktunya cukup banyak. Untuk Indonesia banyak toh. Untuk Indonesia apa? Itu harus dijawab ya. Ya, mau jawab atau tidak tergantung dari Indonesia. Kalau tidak jawab ya saya keluar. Karena saya tidak bisa tahan lagi. Orang Papua sudah banyak dibunuh, jadi tidak bisa. Jawab atau tidak ada urusan. Yang penting prosedurnya kita penuhi secara formal. Bagi NRPB, Indonesia mau jawab, mau selesaikan secara bilateral atau mau diamkan, tidak ada urusan. Yang penting negara federal sudah penuhi prosedur satu secara formal. Dengan dokumen yang lengkap. Itu saja bagi saya. Kalau tidak bisa, saya sudah tunggu 6 tahun, hampir 9 tahun. Kalau tidak bisa berarti waktu itu sudah cukup banyak, maka secara formal kami sudah sampaikan. Kalau ditanya di luar negeri, sudah bicara dengan Indonesia sesuai pasal ini? Saya bilang sudah, mana bukti? Saya kasih buktinya. Sekarang Anda punya bagian untuk selesaikan. Anda yang fasilitasi baru Indonesia dan saya tidak jadi trust. Yang diinginkan negara federal, apakah pengakuan atau referendum atau seperti apa? Ya, referendum tidak bisa karena itu Poin-poinnya belum memenuhi. bukan referendum. Kalau belum deklarasi atau proklamasi kemerdekaan itu bisa referendum. Tapi kalau sudah deklarasi kemerdekaan, sudah proklamasi kemerdekaan, referendum untuk apa lagi? Karena referendum itu apabila bangsa itu adalah status hukumnya dekolonisasi. Satu. Baru bangsa itu kolonialnya bisa kasih referendum seperti New Caledonia. Karena Prancis adalah kolonial. Maka dia punya kewajiban membina dan memberikan status dekolonisasi sama bangsa Kanak. Kemudian ketiga, dia harus berikan referendum. Itu kewajiban dari seorang dekolonisasi. Negara dekolonisasi, dia punya kewajiban. Kalau Indonesia, Asia tidak masuk dalam daftar negara-negara kolonial. Tidak masuk. Karena itu saya tidak bisa tuntut referendum. Itu satu, hukum pertama. Hukum kedua, di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang, tidak ada satu pasal ayat yang sebutkan referendum penentuan nasib sendiri. Silakan baca Undang-Undang Dasar Indonesia. Tidak ada. Silakan baca Undang-Undang Otonomi Daerah Papua. Tidak ada. Pasal-pasal bab kau baca tidak dapat ini. Silakan baca Undang-Undang Otonomi Khusus. Baca juga tidak dapat ini. Memang waktu pertama rancang Otsus itu, Japun draft pertama waktu awal itu 2001 itu ada pasal referendum, tapi dibuang di Jakarta. Itu jadi itu kedua, hukum kedua. Biar orang Papua minta referendum tidak bisa. Tidak bisa dikasih kecuali ada genosida. Ini yang ketiga.
genosida sistemik, baru bisa kasih referendum seperti di Kosovo. Itu hukum dekolonisasi. Kalau tidak ada 3 hukum ini tidak kena mengena, maka orang Papua berpikir referendum sampai kapanpun tidak bisa. Kalau Indonesia paksakan kasih, atau saya sudah tulis ini di proposal, semua lengkap. Bagaimana efek krusialnya kalau Indonesia kasih referendum. Itu masyarakat internasional, baik negara-negara organisasi anggota di kawasan MSC maupun negara-negara anggota organisasi di FIP dan juga anggota PBB akan melanggar hukum internasional. Saya sudah tulis di proposal. Mereka coba paksakan Indonesia kasih referendum tanpa dasar hukum, tanpa ada genosida. Ini berarti PBB salah. Saya sudah tulis di proposal. Saya transparan, seimbang, saya tulis. PBB tidak boleh paksakan Indonesia kasih referendum. Itu berarti Maluku minta, Aceh minta, semua akan minta. Karena tidak ada dasar hukum. PBB paksakan, berarti kami juga bisa minta. Oh, kami juga bisa minta karena itu hak politik. Kalau Papua bisa kasih tanpa dasar hukum, ya kami juga dikasih lah. Nah, itu Indonesia akan hancur. Satu tulis di proposal ini. Karena itu PBB harus hati-hati. Kalau tidak mau Indonesia hancur, PBB jangan coba-coba paksakan Indonesia kasih referendum. Karena itu Maluku akan tuntut. Oke, Papua ya sudah kasih toh, tidak ada dasar hukum. Tapi kalau dia dukung NRPB, itu dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya apa? Begitu tahun 49 Indonesia diakui di Den Haag, tapi akuinya resto, sudah tahu. Tahun 51 tanah Papua ini sudah dikeluarkan dari undang-undang Belanda. Indonesia. Indonesia sudah dikeluarkan dari undang-undang Belanda yang namanya Netherlands East Indies. Itu sudah dikeluarkan dari undang-undang Belanda. Karena Indonesia sudah merdeka. Tinggal Papua dipisahkan. Itu hukumnya. Sehingga Papua bukan lagi Hindia Belanda. Papua sudah Papua Belanda. Tahun 51. Statusnya sudah beda. Karena itu Maluku ke Aceh tidak bisa tiru Papua. Karena hukumnya beda. Mereka masih dalam Hindia Belanda. Papua sudah bukan lagi Hindia Belanda, sudah Papua Belanda. Beda. Disinilah perbedaan. Sehingga kalau PBB mau paksakan referendum, itu Indonesia hancur. Saya sudah tulis di proposal. Sudah kirim ke luar negeri semua. Kau kasih semua disebarkan ke Pasifik. Oleh karena itu saya bilang Vanuatu jangan paksakan. Kamu negara anggota PBB, jangan hancurkan sesama negara anggota PBB punya wilayah kedaulatan. Itu dilarang oleh piagam PBB. Saya jujur saja, saya orang hukum dan saya jujur. Karena itu Vanuatu siapakah tidak boleh paksakan referendum. Paksakan berarti melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Merusak, menghancurkan. Berarti kau melanggar piagam PBB. Itu saya tulis dalam piagam PBB. Ini proposal. Lengkap. Vanuatu salah, FIP salah, PBB salah. Berarti PBB juga melanggar piagam PBB itu sendiri. Tidak boleh melanggar. Harus betul-betul kerja sesuai hukum. Saya harus jelaskan karena saudara-saudara di MSC dengan FIP ini orang-orang tidak tahu hukum. Saya sudah pelajari itu orang. Saya sudah dapat nasihat dari orang luar yang masuk ke Pasifik. Orang kasih nasihat ke kita bahwa kampung saudara-saudara di sebelah tidak tahu hukum. Jadi kamu harus banyak berikan advice kepada mereka. Itu salah satu advice saya ini. Jangan paksakan Indonesia kasih referendum. Berarti kamu melanggar piagam PBB. Itu advice saya ya Pak Speak. Itu kamu melanggar piagam PBB. Merusak wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang adalah Hindia Belanda. Berarti Maluku bisa minta, Aceh minta, Manado minta, Sumatera minta, Bali minta, semua yang sudah siap ini minta semua.
Saya tahu, saya ada hubungan dengan mereka di daerah wilayah-wilayah ini. Saya ada hubungan dari dulu. Saya tahu perkembangan mereka punya persiapan untuk merdeka, saya tahu. Tapi saya tidak mau buat di proposal. Tapi saya hantam secara umum ke Pak Jokowi supaya tahu. Keluar supaya tahu. Begitu, terima kasih.